Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka seyogyanya menuliskan sholawat di dalam kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, agar kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Sudangur TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 17 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Ternyata ini sering dilakukan. 17 dosa wanita yang dibenci oleh Allah, bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Seorang wanita yang mengubah fisik, baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi, merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perbuatan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kemudian melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Wanita jazhariyah. Wanita jazhariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita, sebab menjadi sikap yang akan membuat Allah murka. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, tentu hai Rasulullah. Rasulullah bertutur, yaitu setiap jazhari, yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau, apakah yang dimaksud jazhari? Beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan zawaz, yang banyak makan lagi pelit? Beliau menjawab, yaitu yang gemuk, badannya berlebihan. Kemudian mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga.
Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih atau sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong, namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Syirik, dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah, sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. Kemudian zawazhah. Wanita zawazhah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah orang yang banyak ngomong, mutasyaddiqun yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayyikun para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayyikun kami tidak mengetahuinya, siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang sombong angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri Anda, bertaubatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. Kemudian menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Kemudian bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solihah, berlagak muslimah, dan juga munafik, akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. Kemudian menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi.
Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja, memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sahabat Rasulullah SAW merupakan generasi terbaik sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan ini termasuk dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah Subhanahu wa taala atas keburukan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan meneriakkan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni. Gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang juga mentato dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato namun juga untuk wanita yang mentato. Kemudian menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Kemudian menyambung rambut. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan buat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut sehingga dosa semakin bertambah yakni dosa membuka aurat. Melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap penyuap tidak hanya dilakukan pria namun juga wanita. Dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun
Tidak diizinkan suami walaupun yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun. Merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Yang terakhir, berkholwat dan tidak menolak jamahan. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.